Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tidak kata yang paling indah, yang paling pantas, bahkan yang paling mulia kita ucapkan dan kita persembahkan kepada Yang Maha Agung adalah syukur alhamdulillah yang telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, sehingga dengan ikhlas kita kembali hadir di tempat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang membawa ajaran untuk keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Pada malam ini izinkan saya Husnul Hatimah Ramadhani, saya akan berbicara di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Niat yang baik membuahkan hasil yang baik. Kalau kita berbicara masalah niat, yang di pikiran kita hanya dua, yakni niat baik dan niat buruk. Khas di sekitar niat puasa. Berbicara masalah niat, maka bukan hanya ibadah puasa yang harus didahului dengan niat, tetapi seluruh ibadah yang dilakukan, bahkan ibadah yang tanpa niat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kaidah yang mengatakan, zuhul ibadatan nayatu waruhun nayatil ikhlas. Artinya, ruhnya ibadah adalah niat dan ruhnya niat adalah ikhlas. Dalam ajaran agama, secara umum dianjurkan untuk memperbanyak niat di dalam melakukan kebaikan. Berniat saja untuk kebaikan sudah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa agama memberikan dorongan untuk memperbanyak niat baik? Yang pertama yang harus diingat, niat itu tempatnya di hati. Dan semua yang diucapkan dan dilakukan itu sebenarnya dari hati semua. Semua yang nampak pada diri kita adalah cerminan dari hati. Ada ungkapan yang mengatakan, az-zahiru yadullu alal batin. Artinya, yang lahir itu sebagai cerminan dari batin. Kalau kita senang, maka akan nampak pada sikap lahir kita, pada wajah kita yang menunjukkan bahwa kita dalam keadaan senang yang ditandai dengan wajah yang berseri-seri dan gembira. Begitu pula kalau kita marah, maka akan nampak kelihatan pada sikap lahir kita, pada wajah kita terkesan sangat tidak enak untuk dilihat. Jadi, kalau di hati kita ada niat-niat yang baik, maka insya Allah yang diucapkan dan apa yang kita lakukan adalah kebaikan. Imam Al-Ghazali mengatakan, tidak mungkin di hati seseorang sesuatu yang harum lalu keluarnya yang busuk. Begitu pula sebaliknya, tidak mungkin di dalam hati seseorang yang busuk lalu keluar yang harum. Karena yang menentukan bagaimana ucapan dan tingkah laku seseorang adalah apa yang di dalam hatinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadimu gatan iza salahal jasadu kulluhu wa iza fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu." Artinya, sesungguhnya pada jasad atau tubuh seorang ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, baiklah seluruh anggota badan manusia, dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan tersebut. Ketahuilah itu adalah hati. Dari hadis Nabi tersebut, maka dapat dipahami dengan jelas bahwa yang menentukan seseorang baik atau tidaknya tergantung pada hatinya. Dan dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari, yakni kalau seseorang terlanjur membenci kepada orang lain, maka apapun yang dilakukan orang tersebut akan dinilai buruk. Contohnya, ada tetangga yang pulang di pasar. Kebetulan, ia membeli ikan yang sangat besar. Lalu ikan tersebut dibawa dalam keadaan yang tidak dibungkus. Maka, pasti tetangga yang tadi yang membenci dia menilai dengan tidak baik dan mengatakan, kita juga bisa beli ikan seperti itu, terlalu sombong sekali. Mau sekali dikata kalau besar ikannya dan seterusnya. Tetapi di lain waktu, misalnya tetangga beli ikan besar, lalu dibungkus, maka ia akan berkata, disembunyi sekali, kita juga bisa beli, disangka barangkali mau dibinta dan seterusnya. Kalau dilihat, mana sebenarnya yang benar? Tidak dibungkus, dinilai salah, dibungkus juga dinilai salah. Maka yang salah adalah hatinya yang terlanjur benci. Sedangkan yang benar adalah bagaimana hati itu untuk tidak membenci. Itulah salah satu hikmah supaya rasa benci di dalam hati dan semacamnya hilang atau tidak ada. Maka hati itu diisi dengan niat-niat yang baik, dan itulah hikmah niat baik diperbanyak di dalam hati, termasuk niat puasa,
sehingga niat baik itulah yang mewarnai kehidupan kita. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi iman yang kuat sehingga niat-niat baik bermunculan di dalam hati kita. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.